Selamat pagi. Ada masalah, nggak ada masalah, sudah tetap diberkati Tuhan. Kelihatan dari wajah, kelihatan wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Ya. Loh, kurang amin ya kayak Yesus. Ya. Tentunya terima kasih buat kehormatan ini. Terima kasih Pastor Wigan, Pastor Ruli, dan semua pemimpin Life House yang terus memberikan kepercayaan dan kehormatan ini buat saya. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang sudah diangkat oleh gereja saudara tentunya di minggu ini atau di bulan ini, saya nggak tahu, di minggu ini ya. Minggu ini, Deeper in Love. Oke, oh ya, bulan ini, oke. Tentu saya tidak akan lari dari situ, penting karena bulan Februari sebulan tentang kasih, dan saya tidak akan lari dari tema itu tentunya. Nah, mengapa kita perlu membahas tentang Deeper in Love? Karena menurut saya itu adalah satu faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang Tuhan mau menemukan dalam kehidupan kita, ya pasti Dia mau menemukan kehidupan kita bertumbuh. Pertumbuhan atau bertumbuh adalah sebuah persiapan paling penting yang perlu kita miliki untuk menghadapi sesuatu yang besar di depan kita. Dan percayalah, salah satu faktor utama untuk kita bertumbuh, saya pernah bahas di tempat ini beberapa waktu lalu, adalah kita perlu memupuk rasa cinta kita, kecintaan kita sama Tuhan. Saya mengerti bahwa kita sedang berada atau gereja sedang berada di sebuah situasi atau di sebuah masa di mana kita menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah. Kita ada di satu zaman yang semakin modern, semakin maju. Tantangannya tidak mudah untuk gereja tetap mengasihi Tuhan. Dan di Alkitab banyak menceritakannya. Nah, untuk mengawalinya mungkin saya pikir kita perlu melihat, nanti saya akan membahas atau saya ingin menyampaikan kepada saudara mungkin satu contoh di perjanjian baru dan satu contoh di perjanjian lama. Saya pikir dua contoh ini bisa mewakili untuk kita melihat betapa pentingnya kedalaman akan kasih kita sama Tuhan. Karena kalau kita nggak bertumbuh dalam kedalaman ini, hidup kita jadi dangkal. Minggu lalu tuh waktu malam Imlek ya saudara ya. Jakarta dikepung dengan banjir, beberapa wilayah Jakarta kena banjir ya. Sampai teman saya tuh Pak Suranta harus imlekan di sini kayaknya kalau waktu itu ya. Saudara, kita sempat nyanyi-nyanyi di bawah itu karena daerahnya tempat tinggal dia tuh banjir, saudara ya. Kelapa Gading ya, ngalami banjir. Dan salah satu penyebab kenapa Jakarta seringkali kembali dikepung oleh banjir, saya membaca salah satu faktornya adalah sungai-sungai ini mengalami pendangkalan. Saudara. Betul ya saudara ya? Jadi mengalami pendangkalan itu sebabnya program pemerintah biasanya ada normalisasi. Normalisasi atau naturalisasi sih. Itu terjadi perdebatan panjang antara normalisasi dan naturalisasi. Tapi yang paling penting adalah sungai-sungai itu perlu dikembalikan normal. Lebarnya, lalu yang paling penting juga jangan salah, kedalamannya. Jadi apa yang menyebabkan seringkali bencana banjir mengepung kota kita ini adalah karena seringkali sungai-sungai itu mengalami pendangkalan. Karena sedimen, lumpur dan lain sebagainya itu mendangkalkan sungai. Dan ketika sungai jadi dangkal, curah hujan tidak mampu ditampung dan dialirkan dengan baik. Itu sebabnya ada bencana kebanjiran dan merugikan banyak orang. Sama dengan kehidupan kita, saya percaya. Kekristenan kita juga sama. Waktu kita mengalami pendangkalan dalam kekristenan kita, akan ada bahaya yang sedang mengancam kita. Itu sebabnya bangun kedalaman kita. Saudara, dalamkan kehidupan saudara karena kedalaman ini penting sekali. Bukan hanya akan menolong kita, tapi kedalaman kehidupan kita itu akan menentukan kekuatan kehidupan kita. Salah satu contoh yang bagus untuk kita pelajari, mari kita lihat sama-sama di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang kedua. Ada satu jemaat yang mendapat surat dan peringatan khusus dari Tuhan dalam Wahyu pasal 2. Nah, di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 saudara tahu bahwa di situ ada 7 jemaat yang katanya mewakili situasi dan keadaan gereja di zaman itu maupun di zaman akhir ini. Jadi ada surat yang Tuhan tulis kepada 7 jemaat di Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga. Dan salah satu jemaat yang mendapat surat, bahkan itu
surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini contoh pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Betapa pentingnya kita membangun kedalaman dalam kehidupan kita. Deeper in love with God. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan terjebak, kita akan mengalami satu sindrom yang sama dialami oleh jemaat di Efesus. Mari kita perhatikan Wahyu pasal 2 ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ayat yang kedua ini, Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Katakan sama-sama, aku tahu. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu, Yesus yang tahu. Nah, saya mau beritahu sama saudara, kalau Tuhan tahu, itu pasti Tuhan tahu bukan hanya berdasarkan informasi. Saya ulang sekali lagi, kalau Tuhan tahu tentang kita, itu pasti Dia mengetahuinya bukan berdasarkan informasi, tapi Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi kalau Tuhan tahu, itu benar-benar Dia tahu. Kalau saudara dan saya yang tahu, kadang-kadang pengetahuan kita dangkal, terbatas. Tapi kalau Tuhan tahu, Dia tahu seluruhnya dalam kehidupan kita. Dan gak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Kalau Tuhan tahu, pasti Dia tahu sampai kedalamannya. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sepintas kalau kita baca ayat-ayat ini, bahwa Tuhan memberi sebuah apresiasi kepada jemaat ini, jemaat di Efesus. Nah, siapa jemaat di Efesus ini? Jemaat di Efesus adalah sebuah jemaat yang hebat kalau menurut saya. Efesus adalah sebuah kota besar, kota metropolitan, kota perdagangan. Efesus ini sebuah kota besar pada zaman itu. Tentu kalau sudah mempelajari Alkitab, saudara tahu bahwa di Efesus ada sebuah kuil besar namanya kuil Diana. Itu tempat atau pusat penyembahan orang-orang pada zaman itu di kuil Diana. Ini kota besar, kota yang luar biasa, kota metropolitan. Dan saya percaya jemaat Tuhan di Efesus adalah jemaat Tuhan yang hidup di tengah-tengah sebuah kota yang maju, sebuah kota yang sangat besar, sebuah kota yang kaya raya. Tapi ini masalahnya saudaraku, secara sepintas kalau kita melihat dan memperhatikan, dan Tuhan mengatakan itu dalam suratnya ini kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu. Ini jemaat luar biasa. Kalau menurut saya, dia jemaat yang tidak kenal menyerah katanya. Mereka giat dalam pelayanan dan lain sebagainya katanya. Lalu mereka punya sistem organisasi yang luar biasa. Sangat mewakili gereja masa kini. Betul gak sih saudara? Ini gereja yang luar biasa. Mungkin gereja ini gereja yang dipenuhi dengan SDM yang luar biasa, yang brilian, yang punya pengetahuan luas. Mungkin dananya juga gak terbatas. Mungkin ini jemaat kaya, jemaat kota besar saudara. Ya seperti gereja-gereja masa kini lah. Kebanyakan saudara. Jadi ini gereja yang luar biasa secara sistem organisasi yang luar biasa sekali. Dan Tuhan memuji itu, Tuhan bilang itu. Ya. Mereka punya pengetahuan yang luar biasa, sehingga mereka gampang sekali mendeteksi ini pengajaran yang benar atau pengajaran yang tidak benar. Mereka gampang sekali mendeteksinya. Jadi mereka punya pengetahuan teologi yang tidak kaleng-kaleng gitu loh, tidak asal-asal. Jadi mereka bisa membedakan mana pengajar yang benar, mana pengajar yang palsu. Mereka bisa membedakan. Ini luar biasa nih gereja saudara. Saya pikir kalau ada pendeta disodorkan jemaat model begini pasti mau jadi gembalanya. Karena ini luar biasa ya. Tapi ayat yang keempat saya terkejut waktu saya membacanya. Namun demikian, aku mencela engkau kata Tuhan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ulang sekali lagi. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan saya lebih terkejut lagi waktu saya baca ayat yang kelima. Sebab itu
ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya ulang. Sebab itu katanya, ingatlah, sadarlah betapa, katakan sama-sama betapa. Loh kalau betapa ini apa nih? Hah? Betapa dalamnya engkau jatuh. Betapa itu apa tuh? Sangat amat sangat. Jadi saya terkejut waktu saya baca ini. Kenapa? Saya dibuat kaget. Kenapa? Oh ini jemaat yang hebat. Secara SDM brilliant. Secara organisasi luar biasa. Sistemnya luar biasa. Mungkin dana dan finansialnya luar biasa. Mereka punya pengetahuan teologi yang luar biasa. Mereka bukan jemaat kaleng-kaleng. Tapi sayang gini, Tuhan bilang, aku telah melihat engkau dan aku mencela engkau katanya. Ingatlah betapa dalamnya kamu jatuh. Apa yang dilakukan jemaat ini? Apakah mereka berbuat zina? Enggak kan? Apakah mereka mencuri uang gereja? Enggak kan? Tapi kenapa Tuhan bilang, aku mencela kamu. Ingatlah, sadarlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dari situ saya mengerti bahwa gini, saya tidak ingin menyepelekan dan menyederhanakan semua dosa yang lain. Seperzinahan, segala macam. Saya enggak menyederhanakannya. Tapi saya mengerti bahwa begini. Kalau ada kejatuhan yang paling dalam, itu bukan sekedar saudara berzina, saudara mencuri. Ya, itu sebuah kejatuhan. Tapi tahukah saudara, ada sebuah kejatuhan yang paling dalam, yang amat dalam di pandangan Tuhan. Kapan itu? Kapan? Kapan kita jatuh dalam sebuah kejatuhan yang sangat dalam? Bukan ketika saudara udah gak kebaktian lagi kan. Saya percaya ini jemaat semua masih berlangsung oke. Ibadah mereka, pelayanan mereka, aktivitas, semuanya masih berjalan dengan normal. Dengan hebat, dengan keren mungkin. Karena mereka punya kekuatan-kekuatan yang sangat mendukung untuk hal tersebut. Tapi Tuhan datang buat mereka. Saya pikir ini mengejutkan mereka. Betapa dalamnya engkau jatuh. Saya berhenti bukan karena saya nggak tahu ngomong apa lagi. Saya berhenti untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Oh iya, jangan-jangan gereja masa kini sedang ada dalam kejatuhan yang amat dalam juga. E.R. Bernard, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia pernah berkata begini. Apabila Roh Kudus diambil dari dunia hari ini. Apabila Roh Kudus diambil dari gereja, dari dunia lah. 95% gereja di muka bumi ini masih bisa running well, masih bisa berjalan dengan baik. Saya ulang sekali lagi. Ini E.R. Bernard, yang saya cuma mengutip E.R. Bernard. Dia bilang begini, apabila Roh Kudus diangkat hari ini, diambil dari dunia ini, dari gereja Tuhan. 95% gereja di muka bumi ini masih berjalan dengan baik, bisa running well. Apa sih yang ada di balik kalimat ini? Sebenarnya di balik kalimat E.R. Bernard ini kan E.R. Bernard sedang mau ngomong begini sebenarnya. Gereja hari ini tidak perlu Roh Kudus sebenarnya. Untuk menjalankan semua aktivitasnya. Kenapa? Kita punya SDM yang luar biasa. Beberapa waktu lalu saya melayani sebuah sebuah annual gathering para pekerja sebuah gereja. Jadi kita juga baru bangun bersama-sama. Teman saya sebagai gembala yang bilang gini, Kak, puji Tuhan Kak, kita hari ini dilimpahi dengan anak-anak muda yang hebat. Mereka main musiknya keren. Mereka sekolahan semua nih Kak. Anak-anak UPH. Memang rapi sekali mainnya. Dan mereka punya tim yang banyak. Tuhan kirimkan suara-suaranya juga bagus. Saya bersyukur, kita bersyukur. Tiba-tiba Tuhan kasih pesan kepada pertemuan itu lewat istri saya. Saya kemudian sampaikan kepada mereka. Tuhan kasih sebuah pesan tentang Gaza. Tadinya saya tidak tertarik, tetapi waktu Tuhan gerakan hati saya. Saya bukan tipikal hamba Tuhan yang Tuhan berbicara. Bukan gitu ya, saya jarang begitu. Saya
Kalau Tuhan bicara biasanya dia lebih banyak menggerakkan di dalam hati. Saya bukan hamba Tuhan yang sering mendengar suara Tuhan secara audible. Saya percaya Tuhan bisa bicara secara audible. Paling dalam pelayanan saya mungkin selama 35 tahun ini paling sekali 2 kali aja lah Tuhan bicara secara audible. Tapi lebih banyak dia bicara di hati, menggerakkan hati saya dan lain sebagainya. Waktu saya baca ayat itu saya kaget. Saya mulai cari tahu Gaza ini apa sih. Wah, waktu saya sampaikan itu intinya adalah gini, kita perlu kembali kepada sebuah fakta dan kebenaran penting bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan sebenarnya. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita semuanya akan habis, percayalah. Tapi itu yang saya bilang, gereja masa kini mungkin bisa running well tanpa Roh Kudus. Sekarang kita punya SDM yang luar biasa, kita punya teknologi, kita punya kecanggihan yang luar biasa. Mungkin sama dengan gereja Efesus, tapi ketika Tuhan datang lalu berkata, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Engkau telah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan Tuhan beritahu begini, ini solusinya. Solusi buat kejatuhan daripada jemaat Efesus yang sangat dalam itu adalah bertobatlah. Jadi ternyata saya mengerti, kita nggak hanya perlu bertobat dari dosa-dosa kekafiran, model perzinahan, pembunuhan, pencurian, kebohongan dan lain sebagainya. Kita perlu bertobat waktu kita dangkal dalam kehidupan, waktu kita meninggalkan kasih yang semula itu. Apa kasih yang mula-mula itu? Sebanyak pendeta mengkhotbahkan kasih yang mula-mula adalah kasih yang waktu kita alami, waktu kita pertama kali bertobat, kenal Tuhan. Wah, kita rajin doa, ikut semua doa kita ikutin, walaupun oma-oma yang datang kita ikut. Saya ingat banget waktu saya umur 17-18 tahun pertama kali saya lahir baru, semua doa, semua ibadah saya mau hadirin kan. Doa puasa, oma-oma, hari Jumat siang, waktu itu kita sekolah siang, saya sekolah di negeri, sekolahnya siang waktu itu. Yang laki-laki cuma saya kali, yang lainnya oma-oma dan ibu-ibu semua. Makanya saya tahu lagu Pantekosta lama itu karena sering ikut doa sama oma-oma. Lagu mereka kan lagu-lagu lama. Kalau lagu yang tadi, oma-oma pada bingung semua. Saya tahu lagu-lagu Pantekosta dulu tuh karena suka ikut itu. Saya ingat sekali sama si SMA waktu saya starting yang saya memulai dari muda. Acara kom ibu aja saya hadir, bayangkan. Acara kom ibu saya hadir, maksudnya saya main musik, bantuin mereka. Orang bilang kasih yang mula-mula itu adalah waktu kita pertama kali terima Yesus. Lalu kemudian kita semangat, kita berkobar-kobar, kita berapi-api. Oke sih, saya tidak mau menyalahkan itu. Kalau ada yang mengkhotbahkan itu ya boleh-boleh saja. Tapi menurut saya, kasih yang semula bukan sekedar sebuah semangat. Bukan sekedar sebuah perasaan yang berkobar-kobar. Kasih yang semula itu apa? Saudara jangan lupa yang menulis surat Wahyu, kitab Wahyu ini adalah orang yang sama dengan penulis surat Yohanes dan Injil Yohanes. Namanya adalah Rasul Yohanes. Siapa Rasul Yohanes? Rasul Yohanes ini adalah rasul yang dijuluki Rasul Kasih. Karena dia banyak sekali berbicara soal kasih. Dan di dalam perjanjian baru cuma Rasul Yohanes yang menulis kepada kita. Dia menulis tentang kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bukan sekedar sebuah semangat. Rasul Yohanes menulis kasih itu, dia bilang gini, Allah itu kasih. Kasih itu berarti pribadi Tuhan tuh. Jadi cuma Rasul Yohanes yang tulis itu di perjanjian baru. Dia menulis bahwa kasih itu bukan sekedar sebuah perasaan. Kasih itu bukan sekedar sebuah semangat yang berkobar-kobar. Tapi kasih itu adalah pribadi Tuhan. Berarti apa yang telah dilakukan jemaat Efesus sampai Tuhan mencela mereka dan Tuhan berkata, engkau telah jatuh betapa dalamnya. Dan Tuhan berkata bertobatlah. Berarti begini, jemaat Efesus punya persoalan adalah semuanya masih kelihatan jalan bagus. Sistem mereka, organisasi mereka, aktivitas mereka, kegiatan ibadah mereka mungkin semuanya masih berjalan dengan kelihatan perfect. Tapi ini masalahnya. Mereka tidak lagi menjadikan Yesus yang adalah sang kasih itu menjadi pusat daripada semua yang mereka kerjakan. Saya khawatir kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh gereja masa kini. Semua kelihatan mungkin berjalan dengan baik. Tapi sebenarnya gini, kita tidak lagi berpusat sama Yesus.
Yesus bukan lagi jadi pusat daripada semua yang kita kerjakan dalam kehidupan. Jangan-jangan gini kita bilang kita cinta Yesus, itu cuma di lagu yang kita nyanyikan di hari Minggu kan. Selesai kita nyanyikan lagu itu di ruangan ini. Pertanyaannya, saudara masih cinta Yesus? Yesus mesti jadi pusat dalam kehidupan saudara. Waktu saudara berbisnis, waktu saudara bekerja, waktu saudara mengurus rumah tangga, waktu saudara mengurus keluarga saudara, waktu saudara jadi suami, saudara jadi ayah, saudara jadi ibu, saudara jadi istri. Yesuskah menjadi pusat kita? Waktu kita melayani, masih Yesus nggak yang jadi pusatnya? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar aktivitas yang kita sebut dengan label, yang kita kasih label pelayanan. Tapi sebenarnya di dalamnya bukan Yesus yang jadi pusatnya. Mungkin popularitas kita, atau mungkin apa? Kebanggaan diri kita. Atau mungkin gini, oh ini tempat saya mengaktualisasi diri saya. Yesus harus jadi pusatnya. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula bukan sekedar sebuah perasaan, bukan sekedar sebuah semangat. Tapi kembali kepada yang menjadi pusat daripada kehidupan kita itu siapa? Yesus yang harus menjadi pusatnya. Amin. Tuhan bilang begini sama jemaat, kalau kamu gak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian dari tengah-tengahmu. Kaki Dian itu adalah satu-satunya alat penerangan dalam bait Allah. Sudah bisa bayangkan, kalau bait Allah sudah gak punya kaki Dian, gelap. Apa yang kita mau lakukan? Makanya kita miskin pewahyuan. Kita miskin tuntunan Tuhan. Kita bergerak, tapi bergerak ke arah yang bukan Tuhan inginkan. Kita mungkin kelihatannya masih bergerak, masih beraktivitas. Tapi semua aktivitas kita cuma kosong aja. Karena kita kehilangan tuntunan. Kita kehilangan terang. Pewahyuan dari Tuhan. Saya berdoa buat jemaat Lifehouse. Supaya jemaat ini tidak jatuh dalam sindrom jemaat Efesus. Puji Tuhan buat semua SDM yang hebat. Puji Tuhan buat semua fasilitas yang hebat yang Tuhan kirimkan buat gereja ini. Tapi jangan sampai gini, kita kehilangan kasih yang mula-mula. Yesus harus jadi tetap pusat daripada semua yang kita kerjakan. Amin. Yang kedua, contoh dari perjanjian lama. Saya mau kita lihat ayatnya tapi di perjanjian baru. Tapi ini tokoh yang ada di perjanjian lama. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Tentu ayat yang sangat populer. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kapan-kapan saudara ke Turki, saudara di Turki sana sekarang Efesus itu tinggal puing-puing. Tinggal jejak-jejak sejarah aja. Sudah tidak ada lagi kekristenan di sana. Jadi ternyata peringatan Tuhan buat jemaat Efesus ini tidak pernah diindahkan. Dan akhirnya tinggal sejarah saja. Kalau sudah ke Turki dari 7 gereja ini, yang masih ada jejak gereja sampai hari ini cuma ada di Smyrna. Dan menariknya adalah Smyrna itu adalah jemaat yang sangat menderita. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Perjalanan hidup mereka penuh dengan penderitaan. Tapi justru jemaat Smyrna yang masih ada sampai hari ini. Efesus tinggal jejak sejarah aja. Saudara ke Turki ke 7 gereja ini kan ada di Turki sekarang kan. Turki kan negara Muslim hari ini. Nah yang ada jejak gerejanya cuma ada di Smyrna. Kota Smyrna berubah sekarang jadi kota Izmir namanya. Nanti kapan-kapan saudara main lah ke sana. Jangan ke Paris melulu. Sekali-sekali lah. Sama Pastor Wigan, jejaki 7 jemaat. Ini menarik sekali kan 7 jemaat. Itu semua kan ada di Turki kan. Mungkin 10-11 hari sudah bisa jalani semuanya lah. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara agak terganggu gak dengan ayat ini? Terganggu gak saudara? Enggak ya? Saya waktu baca ayat ini agak terganggu sebenarnya. Terganggunya kenapa? Hah? Yang benar.
Ketika Allah menyingkirkan, setelah Saul disingkirkan, lalu kemudian Allah mengangkat Daud, dan tentang Daud katanya, ini statement Tuhan, bukan statement siapapun. Ini statement, ini pernyataan Tuhan langsung buat Daud. Dia bilang gini tentang Daud, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan seorang yang apa? Melakukan segala kehendak. Nggak salah Tuhan. Daud. Tapi enggak salah memang. Saya yang salah menilai. Kecurigaan saya yang mungkin salah dan akhirnya terjawab ketika saya mempelajari. Saya mengerti kenapa Tuhan sampai kasih statement ini buat Daud. Siapa Daud? Daud manusia seperti malaikat kah? Enggak juga. Dia bukan manusia setengah dewa. Kata Iwan Fals, bukan. Dia manusia yang pernah jatuh. Dia punya kelemahan banyak sekali. Tapi kenapa kalau Tuhan bicara orang ini, Tuhan bicara Daud, hati Tuhan itu selalu meleleh, Pak. Kalau istilah anak sekarang ini meleleh Tuhan. Setiap kali Tuhan ngomong soal Daud atau terlintas Daud di dalam pikiran Tuhan, itu Tuhan meleleh, Pak. Begitu cintanya Tuhan sama Daud. Tuhan cinta sama kita semua. Tapi apa yang membuat Daud jadi spesial di mata Tuhan? Siapa yang membuat orang ini menjadi spesial? Itu yang saya bilang. Dia bukan orang yang tanpa cacat. Dia punya banyak kekurangan. Berkali-kali dia jatuh. Tapi dia bisa bangkit lagi. Nah, apa yang membuat Daud menjadi seorang yang spesial di mata Tuhan? Apa? Sampai kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan ini. Orang terbanyak ditulis di Alkitab namanya setelah Yesus. Kalau Yesus udah jangan ditanya lah, dia Tuhan dan Raja kita kan. Tapi orang kedua setelah Yesus yang terbanyak ditulis di Alkitab siapa? Daud, Pak, orangnya. Daud ini nama yang paling banyak kedua setelah Yesus ditulis di Alkitab. Dan kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan begini. Daud menjadi standar seluruh raja di Israel. Di hadapan Tuhan nih, standar raja itu Daud. Makanya kalau saudara baca satu raja-raja, dua raja, satu tawar, dua tawar tentang raja-raja Israel itu, selalu nanti saudara akan ketemu gini. Misalnya nih, Raja Hizkia ya. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti Daud, bapa leluhurnya. Itu kalau ada raja yang baik, Raja Yehuda atau Raja Israel, selalu statement Tuhan tentang raja itu seperti itu tuh. Misalnya siapa lagi? Raja Asa. Raja Asa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Seperti Daud, bapa leluhurnya. Daud menjadi standarnya. Nah, sekaligus kalau ada raja yang jahat, maka raja ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tidak seperti Daud, bapa leluhurnya. Daud jadi standarnya, Pak. Dan tidak kebetulan, Yesus itu mau disebutkan menjadi Yesus anak Daud. Disematkan di nama Yesus. Yesus anak Daud. Kenapa bukan Yesus anak Abraham atau Yesus anak siapalah? Yakub. Kenapa selalu gini? Yesus anak Daud. Itu menunjukkan Mesias. Nah, kenapa mau disandingkan nama itu nama Daud? Bukankah ini orang penuh cacat? Banyak cacatnya. Tapi kenapa dia menjadi seorang yang spesial di mata Tuhan? Jawabannya apa? Karena kalau saya pelajari seluruh kehidupan Daud, dia bukan manusia setengah dewa sekali lagi. Tapi Daud adalah man of worship. Saya ulang sekali lagi. Daud adalah man of worship. Seorang yang hatinya selalu tertuju sama Tuhan. Seorang yang hatinya selalu mencintai Tuhan dengan segenap kehidupannya. Bahwa dia pernah gagal ya. Tapi saudara bisa bayangkan di titik kegagalannya, di titik kejatuhannya. Hati Daud bukan sama yang lain. Hati Daud sama apa? Sama Tuhan. Kalau saudara baca kehidupan Daud, seluruh kehidupan Daud, jejak kehidupan Daud itu dipenuhi dengan pengalamannya dengan Tuhan. Rasa hausnya sama Tuhan, rasa laparnya sama Tuhan. Melebihi apapun, saudara, melebihi apapun. Desire-nya, kerinduannya, hasratnya sama Tuhan itu melewati semuanya. Ini Daud, saudaraku, ini bukan anak yang dimanja oleh bapaknya.
Daud ini, bahkan ada seorang penafsir Alkitab yang berani mengatakan Daud ini sebenarnya mungkin anak haram. Hasil hubungan gelap bapaknya mungkin dengan Gundikya. Sampai Daud pernah menulis Mazmur kan. Ayahku dan ibuku bisa meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Sampai penafsir Alkitab pernah berkata begitu. Saya tidak tahu kebenarannya. Tapi yang kita lihat di Alkitab adalah gini. Daud bukan anak yang disayang, bukan anak yang dimanja di rumahnya. Dia anak yang tertolak. Dia anak yang dibuang. Dia anak yang diremehkan. Dia anak yang dianggap tidak penting dalam keluarganya. Bukan hanya oleh bapaknya, tapi juga oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Saya bisa bayangkan. Kalau seorang remaja umur 15, 16 tahun, 17 tahun. Terbiasa hidup dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga yang menolak dia, menyingkirkan dia. Kira-kira jadi apa nih? Ini kalau sekarang geng motor, Pak. Narkoba bisa gak bisa ini. Ada banyak anak muda hancur hidupnya gara-gara itu kan. Kenapa kamu hancur kan? 15 tahun saya pelayan anak muda kan. Saya nampung banyak hidup anak muda. Rata-rata mereka begitu yang hancurin. Bapak saya pergi Pak dengan perempuan lain Pak. Nggak, saya tertolak. Saya benci Bapak. Selalu rata-rata begitu kan. Saya nggak dikasih Pak, saya nggak disayang orang tua, saya sibuk cari uang, saya nggak diperhatiin. Karena ternyata begitu keluhan anak-anak muda karena waktu hidupnya hancur, waktu hidupnya berantakan. Selalu mereka menyalahkan situasi mereka. Daud no. Daud enggak. Di tempat-tempat Daud disingkirkan dan dibuang, dianggap remeh oleh keluarganya. Saudara tahu apa yang Daud alami? Dia ngalami Tuhan di sana. Oh, saya mau tanya sebentar. Mazmur-mazmur yang indah. Para WL di sini, sorry. Semua kata-kata yang kita mau keluarkan waktu saat kita memimpin pujian, semua sudah diambil oleh Daud sebenarnya. Dan kita cuma ngambil dari Daud aja sebenarnya. Itu semua udah diambil. Daud semua punya semua itu copyright itu. Cuma bahasa versinya kita ganti-ganti kan. Tapi semua kata-kata kita itu kan udah diambil Daud semua. Dari mana kata-kata itu sebenarnya? Dari mana? Waktu Daud disingkirkan nggak dianggap penting oleh keluarganya. Di padang-padang penggembala di mana kakak-kakaknya bisa pesta, bisa bersukaria bersama bapaknya. Dalam undangan-undangan pesta, Daud disingkirkan menjaga kambing domba milik bapak yang cuma 2-3 ekor. Tapi saudara tahu, di tempat-tempat dia ditolak dan disingkirkan oleh keluarganya. Hatinya tertuju sama Tuhan. Dia ngalami Tuhan di situ. Makanya dia bisa menciptakan mazmur-mazmur yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Loh, di mana dia temukan kata-kata itu? Di tempat-tempat dia ditolak oleh keluarganya. Waktu dia dikejar-kejar oleh mertuanya, yaitu Raja Saul. Dia mau disingkirkan, dia mau dibunuh. Wah, ini kalau orang kepahitan, Pak. Ini orang pasti balas dendam. Tapi enggak kan, kita enggak temukan itu pada Daud kan. Sewaktu Daud punya kesempatan 2 kali untuk bunuh mertuanya. Dia punya kesempatan itu. Kalau dia bunuh mertuanya, dia jadi raja Pak. Tapi Daud berkata sama teman-temannya gini. Jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Daud mengerti waktunya Tuhan. Daud ngerti bahwa begini, pembalasan itu bukan hak dia. Pembalasan itu urusan Tuhan. Bagiannya adalah dia harus mengampuni Saul. Dari mana Daud tahu itu? Saya percaya gini, karena hati Daud mengalami Tuhan. Daud tuh worship Tuhan bukan hanya di ruang-ruang kebaktian. Dalam seluruh aspek kehidupannya. Di titik-titik dalam kehidupan dia mengalami hal-hal yang pahit, yang menyenangkan. Daud adalah seorang yang terus ngalami Tuhan. Itu yang membuat cintanya dia sama Tuhan itu selalu berkobar. Itu yang membuat Daud tuh deeper in love terus sama Tuhan. Kenapa? Karena dia ngalami Tuhan. Bahkan ini saya katakan di titik kejatuhannya. Kalau kita kan rasa tertuduh, rasa bersalah. Enggak, Daud enggak beda. Waktu di titik kejatuhannya, Nabi Nathan datang tegur dia, kamu telah berdosa, kamu jahat Daud, kamu telah melakukan dosa yang sangat kejam di mata Tuhan. Daud nangis di situ. Daud berkata begini sama Tuhan, aku telah berdosa kepada. Kau boleh buang aku dari tahtaku, kau boleh singkirkan aku dari istanaku Tuhan. Istana bro.
tahta. Wah, masa kini orang perjuangkan itu, kenyamanan, kesuksesan, itu kekuasaan. Orang perjuangkan itu habis-habisan. Tapi Daud berkata, buat Daud itu gak penting. Itu semua gak terlalu penting. Yang paling penting ini, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia bilang, singkirkan aku dari istanaku. Buang aku dari tahtaku, boleh Tuhan. Tapi jangan buang aku dari hadapan hadiratmu. My goodness. Itu Daud. Makanya gak heran orang ini begitu spesial. Indikasi-indikasi ini menunjukkan kepada kita bahwa gini, Daud adalah orang yang bukan mencintai Tuhan hanya saat-saat ibadahnya, tapi dalam seluruh kehidupannya, di titik-titik di mana dia mengalami hal-hal yang menyakitkan, Daud hatinya tetap sama Tuhan. Dia ngalami Tuhan di situ. Amin, saudaraku. Saudara mau bandingkan sama siapa? Salomo. Anaknya hebat. Makanya orang sering menjulukinya gini, Daud itu man of worship, Salomo itu man of wisdom. Salomo hebat, brilliant. Daud jauh sama Salomo. Intelijensianya, intelektualitas jauh lah. Ini Salomo ini kan raja, punya hikmat luar biasa, kecerdasan. Gak ada orang yang lebih cerdas dari Salomo di Alkitab. Dia orang paling brilliant. Makanya kata orang, kalau kita punya anak bodoh-bodoh gitu di sekolah, suruh dia baca kitab Amsal. Di balik kitab Amsal itu ada roh kecerdasan. Gitu. Ada seorang hamba Tuhan yang berani bilang begitu. Baca kitab Amsal, suruh baca anak saudara kitab Amsal tiap hari. Tiba-tiba dia cerdas. Karena di balik kitab Amsal itu ada roh hikmat, roh kecerdasan luar biasa. Kalau saudara gak percaya, coba aja kan. Siapa tahu kita perlu coba aja kadang-kadang. Ini orang hebat, saudaraku. Ada orang kaya di sini. Saya pikir kita malu kalau sama saudara. Ini orang paling kaya yang dicatat di Alkitab. Dia bangun bait Allah. Bait Allah yang mungkin sewang plaza ini kali ya berada. Wang plaza ini lebih gede lah kali ini kan. Soplik lah bait Allah itu. Saudara tahu dia habiskan berapa? Kurang lebih kalau diduitin sekarang ini 3.000 triliun. Itu sama dengan APBN negara kita setahun Pak. Ngurusin satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Termasuk makan bergizi MBG itu ya, termasuk itu. Itu ribuan triliun saudaraku kan. Itu cuma bangun bait Allah soplik. Sudah main-main dengan kekayaan orang ini orang kaya banget saudaraku. Pinter, brilliant, kaya luar biasa Pak. Saudara pernah gak ketemu orang kaya yang saudara anggap paling kaya yang pernah saudara ketemu sepanjang hidup saudara? Belum pernah ada ketemu orang kaya seperti ini. Waktu saudara masuk ke rumahnya, saking kayanya itu orang, saudara pingsan. Pernah gak saudara? Berarti itu belum kaya itu orang, saudara. Salomo itu ratu dari negeri Sheba datang Pak. Ini bukan gelandangan Pak. Ini ratu, biasa tinggal di kemewahan istana kan. Dia dengar katanya Salomo punya istana luar biasa. Dia mau tahu kan, dia datang. Waktu dia datang masuk ke istana Salomo, ya ampun. Air dong, mau pingsan nih gue nih. Begitu itu Alkitab bilang. Waktu dia lihat piring, sendok, garpu, gelas, semua perabotnya dari emas. Tata layannya, pelayan, dahsyat begitu. Sampai dia bilang, belum pernah, air dong, mau pingsan. Anda kalau masuk ke rumah orang kaya belum pingsan, belum kaya berarti dia suruh gue. Ini Salomo ini kaya. Pinter, brilliant, kaya. Pak, ada pria-pria maco di sini. Saudara berapa, bisa taklukkan berapa perempuan saudara? Salomo 1000 Pak. Saudara coba multimedia bantu saya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Saya bacakan ini, saudara tidak kagum dengan Salomo. Ada yang putus di urat saudaramu satu-satu. Saudara. Saya tidak punya fakta lain untuk meyakinkan saudara ini orang bukan orang sembarangan. Kalau saudara tidak takjub dan kagum juga, saya bilang, ini biasa Pak. Oh ya, saya udah gak punya lagi. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama coba.
Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun dia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Terus. Padahal tentang bangsa-bangsa Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul mereka dan mereka janganlah bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ayat 3 nih, perhatikan ayat 3 nih. Ia mempunyai berapa? Berapa Pak? 700 istri dari kaum, ini bukan gadis kampung yang dia kawinin Pak. Ini bangsawan, ini anak-anak raja semua. Ini kalau orang gak punya karisma, gak punya kesuksesan yang hebat. Wah, sorry to say, gak ada yang mau jadi istri dia. 700 Pak dari kaum bangsa. Apa katanya? 300 gundik total 1000. Itu kalau dia gilir satu hari satu Pak. Baru 1 tahun berikutnya dia ketemu lagi. Butuh 1 tahun saudaraku. Ngeladenin gini. Sanggup Pak? Pak bro sanggup kita? Berapa kuku bima ginseng? Berapa saset yang kita mau? Ini hebat ini orang. Saudara jangan main-main lah sama Salomo lah. Bro ada yang playboy cap gayung sini. Jangan bandingkan dirimu sama Salomo. Kau baru 5 cewek aja udah bangganya luar biasa. Salomo 1000 brother. Ini orang hebat. Tapi coba kita baca ayat 9 nih. Ayat 9. Ini orang hebat kayak begini. Ayat 9. 1 Raja ayat 11. Ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepada. Jadi sepanjang kehidupan Salomo. Beda sama bapaknya. Kalau Daud di sepanjang hidup Daud. Kita menemukan Daud seorang yang mengalami Tuhan. Yang hatinya sama Tuhan. Yang rasa sama Tuhan. Salomo sepanjang hidupnya cuma 2 kali Pak. Waktu dia dilantik jadi raja dan waktu dia mentabiskan bait Allah. Cuma 2 kali toh sepanjang umur hidupnya. Orang hebat, kaya, brilian, punya karisma. Tapi kalau nggak pernah hatinya sama Tuhan, berat. Berat. Tuhan murka. Terus apa Tuhan bilang? Ayat 10. Dan ia telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Dan akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11. Tuhan bilang gini. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu yang engkau berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tuhan bilang semua pencapaian yang hebat yang pernah kau capai, aku akan koyakkan kata Tuhan. Ini Tuhan murka. Tuhan bukan marah. Tuhan apa? Beda murka sama marah beda. Murka itu marah kuadrat. Jadi dia bukan marah Tuhan murka. Tuhan murka sama Salomo. Karena begitu kelakuanmu, hatimu telah jauh daripada kamu menyimpang. Aku akan pecahkan kerajaanmu. Ini Tuhan lagi ngamuk, lagi murka. Ayat 12. Hanya, katakan sama-sama, hanya. Udah gak kompak, gak kenceng lagi. Hanya. Hanyanya tuh koma Pak. Jadi baca hanya gitu. 2, 3. Hanya. Nah, itu. Berhenti dulu ya kan. Waktu Tuhan lagi marah, murka. Karena kelakuan Salomo. Hatinya gak sama Tuhan. Hanya. Pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Tiba-tiba Tuhan lagi ngamuk nih, lagi murka nih. Wih, sama Salomo lagi marah. Tiba-tiba wajah Daud melintas. Tuhan langsung jelas. Gak jadi marah Tuhan. Lihat ya, betapa spesialnya orang ini. Tuhan lagi marah nih. Melintas Daud di pikiran Tuhan. Hanya Salomo, aku gak akan hukum kau di sekarang. Karena bapakmu. Salomo lewat. Justru Tuhan pecahkan kerajaan itu ketika anaknya memerintah, yaitu Rehabeam. Kenapa? Bukan karena Salomo. Karena siapa? Daud. Ini orang hatinya spesial sama Tuhan.
Saya tahulah wajah-wajah saudara ini, ya beda-beda tipis sama Daud lah. Kita punya banyak kelemahan, betul gak? Kita sering jatuh dalam kehidupan. Betul. Tapi apa yang membuat Daud spesial? Bukan karena dia tidak pernah jatuh. Bukan karena dia tidak punya cacat celah. Tapi karena dia punya hati. Selalu ngalami Tuhan dalam hidupnya. Dia punya cinta yang gak pernah padam dalam hatinya sama Tuhan. Dia terus membangun dan memupuk itu. Ini doa saya buat saudara. Supaya apapun situasi saudara hari ini, saudara jadi seperti Daud. Seorang yang terus cinta sama Tuhan habis-habisan. Saudara punya rasa haus. Saudara gak merasa semua yang saudara miliki itu punya saudara. Itu Daud. Saudara akan jadi orang-orang yang punya respon yang benar dalam kehidupan apapun itu. Sekalipun saudara salah, saudara bisa meresponnya dengan benar dalam kehidupan. Selamat lebih dalam lagi dalam cinta saudara sama Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara.